Tuhan kamu. Dan jangan kita menyangka tidak ada Tuhan. Tetapi saya mengatakan kepada kita semua, firman Allah menyatakan, di mana-mana ada mata Tuhan yang dapat melihat dan mengawasi segala tingkah laku kita sebagai imam. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Hofni dan Finehas yang melayani sebab mereka keturunan imam, yaitu imam Eli, tapi hidup dalam kecemaran yang sangat begitu besar. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Perhatikanlah saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus kan? Ya, adapun anak-anak lelaki Elia. Terus kan? Ya, adapun anak-anak lelaki Eli ya, adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bayangkanlah seorang anak-anak maling, anak-anak imam, tetapi berlaku dalam hidup dalam kedusilaan. Saya dulu memang orang muslimah, walaupun saya seorang anak imam. Baru hari-hari ini saya semakin menyadari, sebenarnya waktu saya melakukan kedusilaan itu, saya sudah diambang kutuknya Allah. Jujur saya bersaksi di hadapan Tuhan, momen selama saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya orang susah dan sengsara. Dan oleh karena kepahitan dan kesengsaraan yang dialami dan kualami dalam batin, saya melakukan yang sangat begitu mencoreng nama baik orang tua. Nikah hancur. Saya pernah cerai sama istri lebih kurang 4 bulan. Dan diambang perceraian yang sampai total. Kami sengsara betul. Kami tak pernah hidup bahagia dalam 1 minggu. Kalau tidak ada berantem dalam rumah tangga itu, 1 hari atau 2 hari, sekali 2 hari, itu bukan rumah tangga. Selalu itu terjadi dan kesusahan ekonomi yang sangat begitu menjadi. Apa yang dilakukan saudara? Walaupun pada waktu itu orang tua kasih umur itu, semua gagal. Saya mengambil satu kesimpulan, saya akan melakukan kejahatan. Saya kumpulkan orang-orang, adakan pencurian, adakan pembongkaran. Saya bosnya. Terjadi. Ada bos saya ada 5 orang. Setiap orang mereka kerja, bongkar, dapat barang, datang ke rumah, sudah selesai Pak. Kemana kita obat? Tapi Tuhan punya rencana lain. Seketika mereka beraksi, mereka dapat barang itu. Saya berkata, kamu tidak boleh jual, saya jual. Karena waktu itu nilai yang mereka ambil sangat besar. Saya takut mereka ambil uang itu. Saya yang harus tahu. Mereka berkata siapa? Disitulah Tuhan pertemukan saya secara luar biasa. Dan saya berkata kepada Tuhan, inilah akibat kedusilaan saya Tuhan. Saya dihajar dengan begitu besar. Artinya saya dipermalukan sampai membuat saya tidak bisa melihat orang. Istri dipermalukan, kemana-mana menjadi satu bahan pembicaraan waktu itu. Tapi untuk Tuhan itu melihat doa orang tua saya. Orang tua saya itu berdoa kepada saya, dan itu baru aku tahu waktu saya sekolah di Lempini. Kepala lembaga Lempini kami memanggil saya. Pasti mata ingat ya, air mata papamu sudah banyak mengalir di tanah bom. Seandainya papa saya seperti balik ini, saya sudah tidak ada hari ini. Seandainya bapak saya seperti maling ini, kami tidak ada di hadapan Tuhan. Maka saya berkata kepada Tuhan, kedusilaan seorang imam akan mendatangkan kutuk bagi imam-imam itu, akan mendatangkan kesengsaraan bagi imam-imam. Maka saya melihat kepada keturunan maling ini. Oleh
hadapan Tuhan. Saya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, untunglah Engkau buat aku bertobat. Kalau tidak, di mana keturunan saya hari ini? Tapi puji Tuhan, anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kami, dan juga anak-anak yang diberikan kepada Bapak kami, tidak ada yang keluar dari Tuhan. Walaupun ada gejolak-gejolak, tapi semua mereka ada dalam pelayanan Tuhan. Saya tahu itu berkat orang tua yang menjadi imam yang takut akan Tuhan. Tapi balik ini, mereka tidak menegur anaknya dengan tegas. Mereka tidak menegur anaknya hoki dan pendengar dengan begitu tegas kepada Allah di hadapan Allah. Maka Tuhan berkata, lebih engkau hormati anak-anakmu daripada Allah. Jangan biarkan anak-anakmu melakukan kejahatan, tetapi kau bela anakmu dan kelemahan. Apalagi anak menjadi imam, jangan biarkan mereka hidup dalam kecemaran seperti Pinehas dan Hofni. Tegas. Kalau anak sudah kita melihat hidup dalam kecemaran, hidup dalam perbuatan daging, tegas. Kau imam, jangan sampai kamu nanti seperti Hofni dan Pinehas itu. Coba lihat dalam ayat 70. Coba kita menyadari saudara-saudara keseluruhan. Jangan pelayanan kita mendatangkan kutuk, tapi biar pelayanan kita mendatangkan berkah. Amin. Amin. Kita lihat dalam ayat 30 sampai 36, kita pelan-pelan melihat ini. Teruskan, haleluya. Ya, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada kamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah sudah berjanji bagi Malik Eli, bagi Imam Eli. Tuhan berkata kepada mereka, keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku untuk selama-lamanya. Itu janji Allah. Di waktu Malik Eli menjadi imam Ali, Imam Eli, imam yang menjadi menghormati Tuhan. Waktu Malik Eli masih menghormati Allah, Allah sudah berjanji kepada dia, Malik Eli, aku berjanji kepadamu bahwa kaummu dan keturunanmu akan tetap hidup di hadapanku selamanya. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Malik Eli, saudaraku? Sekarang demikian firman Tuhan. Terus kan? Ya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Ya. Jauhlah hal itu daripadaku. Wah, dapatkah kita membayangkan di saat itu perkataan semacam itu? Di saat firman semacam itu datang pada pribadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai imam-imam, Allah berkata, dulu aku berjanji kepadamu, keturunanmu akan kuberkati, keturunanmu akan hidup di hadapanku. Tetapi sekarang ingatlah, janji itu tidak akan pernah ada begitu. Dapatkah kita membayangkan betapa sakitnya kehidupan kita di saat ada perkataan itu? Di saat contoh Allah saya mengatakan gini, saya berdiskusi ini, saya berkata kepada Bapak Anugerah, maafkan saya bukan Allah, tapi saya contohkan ini, Pak Anugerah, aku berjanji kepada aku akan jamin keturunanmu. Saya pemegang kuasa, bukankah Allah pemegang kuasa? Tapi di saat Bapak Anugerah tidak menghormati Allah, aku berkata, janji itu tidak akan pernah kami, aku jamin. Sedemikianlah perkataan Allah kepada Malik ini. Sekarang demikianlah firman Allah, Tuhan, jauhlah hal itu daripadamu, sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jangan melayani Tuhan tanpa menghormati Tuhan. Jangan kamu melayani Tuhan dengan kecemaran, sebab pelayanan dengan kecemaran itu pelayanan tidak menghormati Tuhan. Mungkin orang lain melayani
Ada yang melayani dan berusaha perjinahan. Ada yang melayani dan berusaha yang itu dan ini. Orang mengatakan bisa melayani dia baik, tapi ada dosa yang mengikat dia. Ada kecemaran. Dan kita merasa itu benar di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat. Apa sih dosa bagi? Gak kesana. Hanya dia menegur anaknya dengan ketidaktegasan. Dia lebih menghormati anaknya daripada Allah. Gak kesana-sana dosa bagi itu. Tapi lihatlah akibat daripada dosa yang diperbuat itu. Terus kata yang 31, supaya kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus ya, sesungguhnya datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluarga. Apa yang dikatakan oleh Allah, oleh karena kecemaran seorang Malik Eli di hadapan Allah, oleh karena kecemaran Hofni dan Fineas kepada Allah, kaum bangsa Israel menjadi satu sasaran kutuk Allah, kemarahan Allah. Maka saya tahu, jangan imam-imam menjadi sasaran kemarahan Allah di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan katakan, aku patahkan kekuatan, dan aku berkata dan bersaksi hari ini di hadapanmu, kata Tuhan, tidak lagi ada dan tidak seorang pun, perhatikan kalimat seorang pun, tidak ada yang akan menjadi kaki dari keturunan. Artinya Tuhan memperpendek umur dari segala keturunan Malik ini. Saya ajak kita, nanti saudara baca ayat-ayat ini seterusnya. Tidak terlalu besar menurut saya atau menurut kita. Dosa Malik ini hanya satu, tidak mau menegur anaknya dalam kelemahan. Tidak mau tegur, sudah tahu perbuatan anak salah. Seakan-akan dia memelihara, melindungi, menutupi kekurangan itu. Tuhan melihat, apakah engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku? Jangan katakan seorang ayah menegur dengan tegas, tidak benar. Tapi saya salut seorang orang tua jika memberikan teguran dengan keras kepada anak. Saudara sedang menjauhkan anakmu dari kutuk-kutuk Allah. Berarti hajar dengan rotakan hati Allah. Amin. Anakmu salah menolak. Jangan biarkan menjadi Hofni dan Fineas. Didikan orang tua itu akan mendatangkan kebijaksanaan bagi seorang anak yang mau. Amin. Amin ya. Saya juga keras terhadap anak. Kalau salah, maaf kata. Kalau dibawa ke HAM, saya juga ke HAM. Tapi puji Tuhan lah, tidak ada yang melaporkan ke HAM. Ya, itu jiwa itu sudah berpeluit, mulutnya bengkak, kakinya. Aku mau jangan sampai Hofni Fineas. Untunglah yang begini belum berada. Ini dia yang memperbaiki hajar. Sama-sama kita sehat. Aku bisa. Itu bukan karena kesalahan, tapi karena kebodohan. Gak ada kerjaan di rumah ini. Hanya makan di rumah. Tapi ada kehajaran itu bahwa mereka jauh dari Tuhan. Tadi saya baru telepon anak saya. Jangan lupa ibadah kepada Tuhan. Harus berkembang. Karena Debbie
Kamu tentukan penggembalaan. Saya mau katakan hari ini kepadamu, bukan di dalam kerja itu, tapi dalam penggembalaan. Cari dia apa? Sakral. Lesbimu aja tuh pakaiannya. Tidak. Kalau masih ada penggembalaan yang benar, ikuti. Saya takut jangan anak-anak menjadi hobi yang Pinehas yang menarik kutub Allah datang dalam hidup kita. Sebab saya takut dalam hal ini, saudaraku, sehingga tidak ada seorang kaki dalam keluarga. Berarti seakan-akan Tuhan memutuskan keturunan. Mati kosong. Bahasa Batak untuk mati kosong. Yang punya cucu lebih. Kalau kamu gak rindu kita itu kan, rindunya apalagi Pak orang. Aduh gak rindu cucu. Makanya kalau dia anak mungkin saya berkata udah rindu kali Pak Otak ini mungkin mengenai cucu. Di saya dengarlah hati seorang orang. Saya juga sudah hampir begitu. Kapanlah aku mau cucu? Cucuku. Tapi saya yang percaya Pak Otak akan mencucunya. Amin. Amin. Karena berkat itu ada, bukan menjadi itu. Sekali lagi. Karena sudah lewat. Yuk, sekali lagi ya, kita lanjutkan aja. Ayat 32, puji Tuhan. Ini masih kecemaran. Ada binatang buta, ada binatang timbang. Nanti kita akan bahas setelah lagi. Yuk, kita lihat dalam 1 Samuel 2 tadi. Terus kan, maka engkau akan memandang dengan mata. Terus kan, ya. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Ya. Dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kaki untuk selamanya. Dan dalam keluargamu, hai Malini, satu orang pun tidak akan ada yang menjadi kaki dalam keluargamu, bukan keturunan Israel, tapi keluarga Malini. Sampai begitunya Allah murka pada seorang imam yang hidup dalam kecemaran. Teruskan. Tetapi seorang daripadamu yang tidak melenyapkan dari lingkungan mesbahku, ya, mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu. Nah, bayangkan itu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata kepada Malaikat, adapun aku akan memberikan satu hidup dalam seseorang dari keturunanmu, tetapi itu merupakan satu perbuatan saya untuk membuat matamu rusak dan jiwamu akan merana untuk selama-lamanya. Dapatkah kita membayangkan seandainya saudara yang dikasih Tuhan membiarkan satu keturunan, satu jiwa dari keluarga kita hidup, tetapi satu jiwa ini hanya membuat jiwa kita merana, sengsara, dan mata kita rusak melihat perbuatan-perbuatan tinggal lakunya. Artinya apa? Artinya apa? Aku akan menghidupkan seseorang dari keluargamu, tetapi itu pun akan saya buat merusak matamu dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat dan juga membuat jiwamu akan beranak. Membaca ini saya berulang-ulang sendiri. Jujur dengan Tuhan. Satu anak membuat orang tua selalu meratap dan menangis. Tuhan izinkan itu hidup satu orang. Tetapi cara Tuhan untuk mengisahkan bagi diri selama hidupnya. Saya tidak bisa membayangkan itu, saudaraku. Seorang anak di hadapan kita hanya menyakitkan hati kita. Narkoba, minum-minum, mencuri, merampok. Tapi Tuhan katakan itu akan terjadi. Aku tidak akan biarkan kamu hidup dalam kesenangan selama hidupmu. Tapi Tuhan berkata, aku akan buat kamu merana.
Mari belajar menyenangkan Tuhan dan menghormati Tuhan sebagai imam. Amin. Amin ya. Mudah-mudi remaja, mungkin saudara di dalam pergaulanmu, tetapi ingat, saudara itu imam. Jangan tarik untuk Allah ini dalam dirimu. Sesungguhnya di saat saudara diambil Tuhan menjadi imam, Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi jangan buat berkat menjadi kutuk bagimu. Oleh karena apa? Saudara hidup dalam kecemaran. Teruskan, kita akan cepatkan ayat 3:4-5. Teruskan, inilah akan menjadi tanda bagimu. Persiapan yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Hari yang sama, Hofni dan Pinehas yang hidup dalam kecemaran, imam-imam yang mencemarkan dirinya di depan Allahnya, akan sama-sama menanggung kematian. Mungkin Hofni dan Pinehas ini yang jahat itu. Di saat ada umat Tuhan mempersembahkan korban sembelihan, langsung mereka korban. Orang Islam berkata, jangan, itu persembahan untuk imam. Artinya Bapak, tidak. Bapakku katakan, yang mentah yang harus makan. Mereka makan dagingnya, bukan mereka harus makan. Mereka mati, mereka binasa. Ayat 5, saudaraku yang teruskan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku, jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia. Saya selalu hidup di hadapan orang yang kurangi. Kita balikan ini. Aku akan mengangkat imam kepercayaanku yang sesuai dengan hatiku. Kalau kita imam menjadi sesuai hati Tuhan, Tuhan berkata, aku akan tetap membuat dia hidup selamanya di hadapanku. Dia akan kuurapi, dia akan kusertai, dia akan selalu saya bimbing. Ya, itu imam yang berkenan di hati Tuhan. Ya, teruskan ayat 3. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti. Dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekedar roti. Bayangkan saudaraku, dulunya mereka seorang keluarga imam, dan Allah memilih mereka sebagai imam. Tetapi lihatlah, oleh karena kecemaran yang mereka perbuat kepada Allah, mereka melayani tanpa penghormatan kepada Allah. Maka di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah. Adapun nanti yang hidup dari keluargamu, dia akan menyembah kepada imam yang telah kupilih menurut kesenangan hati saya. Mereka akan memohon untuk menjadi imam, memohon untuk meminta sepotong roti, artinya menjadi seorang pengemis. Keturunan seorang imam yang hidup dalam kecemaran, semua akan menjadi pengemis. Sebab dikatakan mereka akan meminta sepotong roti dan berkata, tempatkan kami salah satu golongan imam supaya kami dapat makan roti. Bukankah itu seksara yang sangat besar? Jika sampai anak-anak kita, jika sampai keturunan kita menjadi pengemis, oleh karena kita seorang imam yang hidup dalam kecemaran, maka saya mengatakan, terkhusus para calon imam-imam, saksi Tuhan atas dirimu ada dua perkara besar, berkat dan kutuk. Kalau saudara menempatkan dirimu sebagai imam yang layak dan sesuai hati Tuhan, berkatlah yang menyertai hidupmu. Tapi kalau saudara menjadi imam tetapi hidupmu dalam kecemaran,
Kutuklah yang menyertai kehidupan. Maka saya ambil tema pelayanan yang mendatangkan kutuk Allah. Mari kita belajar menyenangkan Tuhan dari pelayanan kita. Amin ya. Mulai dari saya, mulai dari iman pemain musik, iman senior, iman kue, pemain pemegang laptop, semua penerima tamu Tuhan, tidak terkecuali kita adalah imam pilihan Tuhan. Supaya kita diberkati, marilah hidup dalam ketidakjengkelan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan amin. Kita tutup kita.